mahasiswanya ini. Jadi kalau bisa paling enggak 10 lebih 10 kita sudah mulai. Hari ini kita lanjutkan lagi kuliah Rekayasa Fondasi. Kalau kurang jelas tolong saya diinformasikan Nicholas maupun yang lainnya. Apakah terlihat slide saya di sini? Satu slide ya, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jadi topik hari ini saya akan memberikan review mekanika tanah sebelum kita minggu depan masuk ke dalam topik rekayasa fondasi. Saya review dulu mengenai mekanika tanahnya. Kuliah sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai sistem penilaian. Jadi absensi 7,5, tugas 7,5%, mid-test 40%, final exam 45%, kemudian di dalam kuliah saya sering memberi tanya jawab, kemudian yang bisa menjawab biasanya ada tambahan nilai. Kemudian nilai akhir itu ditentukan oleh angka dan oleh ranking. Jadi walaupun misalkan seluruh kelas nilainya jelek, tapi yang ranking atas, yang paling tinggi, rating tinggi tetap saya beri A. Begitu juga kalau semua rankingnya semuanya nilainya bagus, ya ranking terakhir ya tetap nilainya paling jelek. Kemudian mengenai textbook, ini pertama adalah diktat fondasi. Saya kebetulan penulisnya, kemudian ini bisa dibeli di penerbit ITB. Gimana Nicholas, sudah menghubungi penerbit ITB? Oke, berapa harganya? Oke, ya. Rasanya sih nggak ada kesulitan ya, ini kan bakso sekali satu piring itu ya. Kemudian materi presentasi dalam PowerPoint yang saya gunakan, ini akan saya berikan pada seluruh peserta. Ini tapi saya rubah dalam bentuk PDF, karena kalau PPTX ini file saya bisa sampai ratusan mega. Kemudian buku textbook asing yang bagus adalah Foundation Engineering, ini dari Profesor Braja Emdas. Sebagaimana kuliah yang lainnya dari saya, usahakan menulis sesedikit mungkin. Ya, karena sudah ada di diktat, kemudian juga akan saya berikan dalam materinya adalah dalam soft copy. Yang penting dengarkan secara baik, kalau kurang jelas langsung ditanyakan. Jadi saya harap yang sudah selesai kuliah, paling tidak 60% materi sudah ada di kepala. Kemudian untuk ASEAN Akademik, ini adalah Bang Riguel Mikael, ini akan memberikan responsi. Kemudian kalau ada hal di mana saya tidak bisa mengajar, ini Bang Riguel yang akan menggantikan. Ketua kelas adalah Nicholas Geraldo. Jadi kalau ada informasi yang perlu didistribusi kepada mahasiswa, akan saya lewatkan melalui Nicholas. Materi kuliah kita semester ini itu ada 4 topik. Pertama, review mekanika tanah, ini hari ini.
Kalau bisa akan saya selesaikan dalam 1 kali perkuliahan. Kemudian kita lanjutkan dengan fondasi dangkal. Ini sekitar 30% dari seluruh total perkuliahan. Fondasi dalam kita akan sekitar ini 40% dari total materi, dan sisanya adalah dinding menahan tanah. Kita masuk ke review kuliah mekanika tanah. Yang akan saya review ini adalah mengenai kuat geser, kemudian pengujian kuat geser tanah. Jadi apa arti kuat geser, kemudian bagaimana kita melakukan pengujian kuat geser ini, kemudian saya lanjutkan dengan tegangan efektif, karena di tanah ada tegangan total dan tegangan efektif. Selanjutnya untuk menghitung konsolidasi dan penurunan atau deformasi, kita perlu nilai yang modulus dan Poisson's ratio. Jadi 4 hal ini yang akan kita bahas hari ini. Saya mulai dengan kuat geser. Pertanyaan yang sangat mendasar. Ini coba dipikir, direnungkan ya. Kenapa untuk tanah digunakan kuat geser? Kenapa bukan kuat tarik atau kuat tekan? Ini spesifik. Kalau untuk tanah, kita gunakan kuat geser. Kalau dibaja, biasanya kuat tarik. Kalau beton, kuat tekan. Nah, sangat spesifik. Kenapa digunakan kuat geser? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Silakan. Nicholas Emmanuel, 157. Mungkin karena tanah biasa failure-nya geser. Kalau beton atau baja itu kan biasa failure-nya lebih ke putus karena tarik atau mungkin retak karena tekan, Pak. Bagus. Keruntuhan tanah pada geser. Justru pertanyaan saya, kenapa kok geser? Kenapa keruntuhan tanah terjadi di geser? Tadi sudah, betul. Memang keruntuhan tanah digeser. Kenapa keruntuhan terjadi di geser? Ini Mektan 1 nih harusnya. Ketua kelas bisa jawab? Saya sama Nicholas, belakangnya beda. Oh iya, memang iya, keruntuhan geser. Tapi kenapa kok keruntuhan bisa terjadi di geser? Ada hal fundamental. Izin jawab, Pak. Ya. Adianda 153. Menurut saya mungkin keruntuhan geser terjadi pada tanah itu karena tanah itu terdiri dari partikel-partikel yang mengalami gaya kohesif gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mengalami gaya geser, dia bisa terlepas lekatan-lekatan itu sehingga tanah mengalami failure. Itu sih, Pak. Hampir ya. Jadi geser terjadi karena tanah terdiri atas partikel-partikel butiran. Keruntuhan itu bukan butirannya yang runtuh, bukan butirannya yang pecah, tetapi menggesernya satu butiran terhadap butiran yang lainnya. Itu yang fundamental. Jadi kalau kita punya tanah pasir mengalami keruntuhan, bukan butiran pasirnya yang pecah, tetapi butiran pasir ini saling menggeser terhadap butiran pasir yang lainnya. Pasirnya sendiri butirannya utuh. Lempung pun butirannya utuh. Tetapi butir antar butir ini saling menggeser. Nah, seperti ini, misalkan ya. Nah, ini terjadi pergeseran antar butiran di daerah ini. Jadi, butir-butir ini menggelincir terhadap butir yang lainnya. Di sini atas, ini dua saling menggelincir. Ini menggeser.
inilah yang fundamental yang membedakan dengan beton, yang membedakan dengan baja. Karena kalau baja adalah material masif, monolit. Kalau ini butiran-butiran. Butirannya sendiri tidak runtuh, butirannya sendiri tidak pecah. Yang terjadi adalah penggelinciran antara satu butiran terhadap butiran yang lainnya di bidang runtuh tadi. Bayangkan punya kelereng, kelereng kita tekan, atau kelereng kita uruk jadi tanah, seperti tanah kita bebani, maka kelerengnya sendiri tidak pecah. Butir-butir itu yang menggelincir antara satu kelereng terhadap kelereng yang lainnya. Karena itu selalu kita sebut kuat geser atau menggesernya, menggelincirnya satu butiran terhadap butiran yang lainnya. Kalau misalkan saya punya tanah, butir pasir, ya, kita modelkan kelereng. Saya beri isotropik, beban isotropik. Mengalami keruntuhan enggak? Tidak, Pak. Oke, tidak mengalami keruntuhan geser. Karena bebannya adalah isotropik. Tidak menggelincir satu butir terhadap butir yang lainnya. Kalau tegangan horizontal ini saya hilangkan, maka ada tegangan geser. Bisa menggelincirkan. Tetapi kalau isotropik, tidak ada keruntuhan di tanah. Butirannya tidak runtuh, tidak pecah. Tidak ada penggelinciran. Tetapi kalau misalkan sigma vertikal ini saya hilangkan, maka bisa terjadi keruntuhan. Nah, kalau sigma vertikal saya hilangkan, ini kalau di laboratorium tes apa ini? Sampel tanah hanya dibebani arah vertikal. Anda ingat di laboratorium tes apa? Ini sigma vertikal, sigma vertikal, sigma horizontal, sigma horizontal. Kalau sigma horizontal saya nolkan, kemudian sigma vertikal saya naikkan terus sampai terjadi keruntuhan. Kalau di laboratorium itu tes apa namanya? Sampel tanah hanya dibebani arah aksial sampai runtuh. Tes apa namanya di lab? Direct shear bukan, Pak? Dibebani vertikal sampai runtuh. Tes apa di lab? Arah aksial. Di lab apa namanya? Tes. Kita cetak sampel tanah, kemudian kita bebani arah vertikal. Tes apa namanya? Unconfined compression. Unconfined compression. Masuk kinian lupa, anak sipil. Ya, bagus Gusti. Putus siapa yang namanya? Kata Wicaksana. Oke. Nah, 36, Pak. ini bisa kolaps karena adanya shear. Menggelincir satu butiran terhadap butir yang lainnya. Itulah namanya, makanya namanya kuat geser. Nah, sekarang pengujian di laboratorium. Pengujian di laboratorium kekuatan geser ini dilakukan dengan pertama salah satu dengan direct shear test. Kita lihat di sini. Ini ada kotak atas, kotak bawah. Kotak atas dan kotak bawah ini tidak menyatu. Ya. Kotak bawah diisi oleh material yang sama. Kemudian ini ada kotak atas, ya. Ini dua kotak ini. Kemudian ini diisi tanah kita terus dibebani. Beban normal. Beban ini kalau dibagi luas areanya maka menjadi tegangan vertikal. Nah,
Jadi butir tanah di sini menerima tegangan besarnya adalah sigma, tegangan vertikal atau tegangan aksial, ya, tegangan normal di sini. Kemudian kotak ini menggeser, ini didorong ke sana, maka akan terbentuk bidang longsor di sini. Butir-butir di sini saling menggelincir. Butir di sini saling menggelincir terhadap butir yang di bawahnya. Nah, kita cari pada saat mana keruntuhan terjadi. Itulah kekuatan geser tanah. Kalau kita plot, maka kurvanya seperti ini. Ini kotak atas, kotak bawah, kita isi tanah. Kemudian kita beri beban, maka beban ini dibagi area A menjadi tegangan normal. Kemudian satu kotak kita dorong relatif terhadap yang lainnya. Nah, gesernya menjadi tegangan geser. Kalau kita plot, maka antara besarnya H ini, semakin besar H, perpindahan semakin besar. Semakin besar sampai suatu saat nanti terbentuk bidang geser. Sampai suatu saat terbentuk seluruh permukaan ini tergeser. Itulah terjadi keruntuhan. Nah, kalau kita plot seperti ini. Ini adalah tegangan geser. Ini. Untuk tegangan normal yang sama, maka semakin besar H, semakin besar tegangan geser. Karena tegangan gesernya adalah H dibagi A. Maka akan semakin besar perpindahan. Sampai suatu saat nanti mencapai nilai maksimumnya. Inilah kekuatan tanah, sudah mencapai maksimumnya. Karena itu, di nilai maksimumnya disebut kekuatan geser. Sudah mencapai nilai maksimumnya, pada waktu tercapai nilai maksimum inilah keruntuhan penuh seluruh penambang tadi terjadi. Nah, ini disebut kekuatan tanah. Ini kalau tanah kita padat bentuknya seperti ini. Kalau tanah kita pasir lepas, bentuknya seperti ini. Semakin lama kalau padat tadi akan drop. Nanti datar, sementara kalau tanah kita lepas akan naik terus. Ini mencapai nilai stabil. Nah, ini disebut ultimate shear strength. Ini peak shear strength. Inilah kekuatan tanah kita. Mencapai nilai maksimum untuk tegangan normal tertentu, ya. Jadi untuk tegangan normal yang kita berikan di sini, maka tanah itu maksimum kekuatan gesernya adalah nilai ini. Inilah peak shear strength, kekuatan tanah maksimum. Tanah sudah memberikan perlawanan maksimum karena itu disebut kuat geser di sini. Jadi kalau kita plot, terlihat bahwa semakin besar tegangannya, seperti ini ya, semakin besar tegangannya, kuat gesernya akan semakin besar. Semakin besar tegangannya, ini adalah tegangan geser, nilai ini plot kekuatan geser. Semakin besar kekuatan geser, semakin besar tekanan normalnya, ini akan semakin besar kekuatan tanah. Nah, ini linier. Ya, di mana semakin besar tegangan normalnya, akan semakin besar tegangan gesernya. Ini proporsional dengan V. Kalau kita tarik garis lurus, maka ini untuk sudut V. Ada yang ingat apa nilai V ini? Disebut apa? Nilai V? Sudut keruntuhan, Pak. Sudut V disebut apa? Sudut V ini? geser, Pak. Sudut geser. Sudut geser dalam. Dalam kenapa? Antar butiran, di dalam butiran. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita punya model, misalkan saya punya kotak atas, kotak bawah saya tekan, maka friksi di sini tergantung kekasaran ini. Antar blok ini, antar kotak ini.
Nah, ini menggambarkan kekasaran antar butiran. Karena menggambarkan friksi antar butiran. Karena itu namanya internal friction angle, sudut geser dalam. Dalam kenapa dalam? Di dalam antar butiran itu. Ya. Ini menggambarkan kekasaran. Jadi semakin besar kita berikan tegangan normal, semakin besar gaya dorong ke sana karena proporsional. Proporsional dengan ini. Tegangan normal tergantung kekasarannya. Nah ini. Jadi proporsional dengan tegangan normal, ya kita kalikan tanfi menggambarkan kekasaran antar butiran. Kemudian jadi ini tergantung sigma tegangan normal. Nah, kalau sigma ini kita nolkan, tidak ada sigma, tanah masih ada kekuatan juga enggak? Nah, masih ada. Karena ada ikatan antar butiran. Ini namanya adalah kohesi. Jadi kohesi adalah kekuatan tanah pada waktu tegangan normalnya sama dengan 0. Saya ulangi lagi. Kekuatan tanah itu proporsional dengan tegangan normal. Lihat yang kiri sini. Semakin besar tegangan normalnya, semakin besar kekuatan friksi di sini, yaitu proporsional dengan sudut geser dalam atau kekasaran antar butiran. Kemudian pada waktu sigma ini 0, apakah tanah masih mempunyai kekuatan? Tergantung. Nah, inilah nilai kohesi, yaitu kekuatan tanah pada waktu sigmanya 0. Sekarang masih ingat nggak? Kalau yang kanan itu dominan pada tanah apa? Sorry, yang kiri dominan pada tanah apa? Yang kanan dominan pada tanah apa? Kiri dominan pada tanah apa? Butir halus, Pak. Yang proporsional dengan beban, sigma, itu untuk tanah apa? Pasir ya? Untuk tanah pasir. Yang kanan untuk tanah apa? Lempung. Yang kanan untuk lempung. Jadi ini dominan pada pasir, ini dominan pada lempung. Lempung itu kohesi yang dominan, tekatan. Pasir yang dominan adalah tegangan normal kekuatan pasir. Tergantung dari confiningnya, sigma dan kekasaran antar butiran. Karena itu inilah kekuatan geser tanah. Nilai kohesi menggambarkan lekatan antar butiran atau kekuatan tanah pada waktu tegangan normalnya 0. Nah, berikutnya proporsional ini. Kekuatan tanah itu proporsional dengan sigma, di mana nilai proporsionalitinya adalah sudut geser dalam atau kekasaran antar butiran. Tadi direksi tes, kemudian kita juga menggunakan triaxial testing. Kita cetak sampel, kemudian kita letakkan di chamber. Di sini diberi membran, ini dari kondom ya. Jadi sampel kita letakkan di sini, kita beri membran. Ini sudah praktikum semua belum? Atau masih online praktikumnya? Praktikumnya online, Pak. Praktikumnya online? Betul. Online atau offline? Online. Online, Pak. Online, Pak. Oh, jadi nggak melakukan? Tidak, Pak. Nonton video aja, Pak. Malah. Itu mah main-main kalau itu. Harus melakukan sendiri kalau praktikum itu, biar menjiwai. Jadi sampel tanah ini kita letakkan ke dalam chamber, namanya chamber. Nah, ini sampel tanah kita. Tahap 1 kita beri, ini air ini. Isinya air, sampel kita air. Nah, ini kita beri isotropik, beban isotropik. Sigma 3 segala arah sama. Setelah itu, kita beri delta sigma arah aksial. Kita beri delta sigma. Ini menjadi sigma 3 dan sigma
delta ini menjadi sigma 1. Sigma 1 kita naikkan terus sampai tercapai keruntuhan. Kapan keruntuhan terjadi? Pada waktu nilai maksimumnya tercapai. Ya. Jadi ini saya ulangi lagi, kita beri delta sigma 3 isotropik, kemudian sigma vertikal, dalam arah vertikal kita tambah delta sigma, ini menjadi sigma 1. Nah, ini kita naikkan terus sampai tercapai keruntuhan. Maka seperti ini, kita cari sigma 1 terbesar. Satu untuk sigma 3, pertama kita cari sigma 1 terbesar. Jadi ada 3 sampel. Kita tes seperti ini. Kita beri sigma 3, habis itu kita vertikal, kita tambah delta sigma, menjadi sigma 1. Ini delta sigma kita naikkan terus, sampai kita dapatkan sigma 1 yang maksimum. Karena pada waktu mencapai maksimum tercapai keruntuhan. Kita siapkan 3 sampel. Sampel pertama, kita beri sigma 3 yang pertama. Kita ukur sigma 1-nya sampai maksimum. Kita buat lingkaran. Lingkaran Moore namanya. Sigma 3, sigma 1, sampel 1. Sampel kedua, kita beri sigma 3 yang lebih besar. Kita ukur sigma 1 pada saat tercapai keruntuhan atau pada saat nilai maksimumnya. Kita catat sigma 3 dan sigma 1 sampel 2 lingkaran. Begitu juga sampel yang ketiga. Nah, maka kita tarik garis seperti ini. Inilah nilai V dan inilah nilai V, ini nilai C. Ini dari tes triaksial. Ini fotonya tes triaksial. Ya, ini sampel kita, ini diisi air, atau ada juga udara. Ini diberi tekanan isotropik awalnya, habis itu ini dinaikkan. Diberi delta sigma, ini menjadi vertikal menjadi sigma 1. Kita cari sampai kita dapatkan sigma 1 maksimal. Nah, pada waktu mencapai maksimum ini, sampel mengalami keruntuhan. Kalau sempat diperhatikan, seperti ini. Mengalami keruntuhan. Nah, ini ada bidang runtuhnya. Nah, kalau kita plot seperti ini. Ini untuk pasir ya, tanah pasir. Kenapa tanah pasir? Ada yang tahu? Kenapa ini kita bisa langsung ke tanah pasir? Izin menjawab, Pak. Mungkin dari C-nya, Pak. Itu Bagus. C-nya berapa? Di sini 0, mendekati 0, Pak. Oke. C-nya mendekati 0, maka ini tanah pasiran. Kalau kita punya sampel pasir, kita plot bidang runtuhnya, maka seperti ini. Nah, bidang runtuh ini sejajar dengan garis sigma 3 ke A. Sejajar. Ini kalau sempat diamati, ya. Kalau sempat diamati waktu praktikum, membentuk sudut tertentu. Sudut ini tertentu terhadap horizontal. Nah, sudut ini adalah 45 derajat plus V per 2 terhadap sigma 3. Ulangi lagi. Sudut keruntuhan, ini perlu diingat karena dalam sisa kuliah kita akan selalu bicara ini, bidang runtuh, fondasi. Jadi, keruntuhan di tanah itu membentuk sudut theta. Yang besarnya theta ini terhadap sigma 3 adalah 45 derajat plus V per 2. Atau kalau kita tarik ke sana, ini bisa ke sini juga. Ini tumpul. Karena ini bisa ke sini, bisa ke sini. Ya, 45 derajat
plus V per 2 terhadap sigma 3, atau kalau di sini adalah 90 derajat plus V. Kemudian kalau terhadap sigma 3 adalah 45 derajat plus V per 2, terhadap sigma 1 berapa sudutnya? Yang bisa jawab? Terhadap sigma 1 berapa sudutnya? Kalau terhadap sigma 3 adalah 45 derajat plus V per 2, terhadap sigma 1 berapa? 45 45 min V per 2. 45 derajat min V per 2. Bagus. Jadi keruntuhan, bidang runtuh selalu membentuk sudut 45 derajat plus V per 2 terhadap sigma 3. Terhadap sigma 1 membentuk sudut 45 derajat min V per 2. Kemudian pada waktu keruntuhan, kalau saya punya sampel tanah seperti ini, ya, maka perhatian ya, saya punya sampel tanah seperti ini, arah vertikal sampel kita memendek atau memanjang. Pada waktu kita tekan, kita beri sigma 1 sampai runtuh, arah sigma 1 sampel kita memendek atau memanjang? Memendek, Pak. Bagus. Jadi akan memendek. Jadi arah pemendekan sampel adalah sigma 1. Dalam arah sigma 3, memendek atau mengembang sampel tanah kita? Mengembang, Pak. Pengembang, Pak. Akan mengembang. Yaitu hubungannya dengan Poisson ratio. Jadi arah sigma 3 selalu mengembang. Arah sigma 1 akan memendek. Itu nanti dengan fondasi. Kalau kita punya fondasi, kita letakkan di atas tanah, maka tanah kita akan turun. Nah, itu arah sigma 1. Nanti sepanjang kuliah kita akan bicara mengenai ini. Saya ulang lagi. Bidang longsor, keruntuhan pada di tanah selalu membentuk sudut 45 derajat plus V per 2 arah sigma 3, mengembang dalam arah sigma 3 pada waktu keruntuhan. Kemudian terhadap sigma 1, bidang runtuhnya ada 45 derajat min V per 2. Ini terjadi pemendekan dalam arah sigma 1. Oke. Balik tadi, pasir yang dominan adalah V, sudut geser dalam. Lempung yang dominan adalah C, kohesi. Kenapa? Karena V-nya mendekati 0. Kalau pasir, C-nya yang mendekati 0. Kemudian yang lainnya adalah unconfined compressive strength. Ini tadi yang saya tanyakan. Kita lihat sampel di sini. Tidak ada confining kiri kanan. Jadi berapa sigma 3 di sini? Sampel kita? 0, Pak. 0. Yang ada hanya sigma 1. Maka pada waktu keruntuhan kurvanya di sini. Sigma 3-nya 0. Sigma 1 itulah kita sebut unconfined compressive strength. Nah, ini untuk tanah lempung atau untuk tanah pasir kita nguji unconfined ini. Lempung, Pak. Kenapa? Lempung, tidak pasir. Karena yang Kenapa? tanah lempung, Pak. Gimana? Karena yang punya C adalah tanah lempung, Pak. Kalau tanah pasir, C-nya mendekati 0. Ya, tapi kenapa tes ini hanya bisa untuk tanah lempung? Kenapa nggak bisa? Kalau pasir Ya, terlalu gimana? besar, Pak. Ada yang bisa jawab? Kalau misalkan tidak ada kohesinya, nggak bakal pecah gitu, Pak. Soalnya kan nggak ada yang menahan gitu kan. Oke. Artinya kita nggak akan bisa menyiapkan sampel pasir ambrol terus.
Ya, jelas ya. Kalau pasir kita nggak ada confining, tidak ada sigma 3, itu ambrol. Gimana pasir kan, ini kan tidak ada sigma 3 ini. Ya, pasti kita nggak pernah dapat sampel ambrol. Nah, jadi ini untuk, kebayang nggak ini? Pasir kita letakkan aja kan piar gitu, ya, nggak bisa berdiri. Nah, bisa berdiri karena ini tanah lempung, ada kohesinya. Kenapa? Sigma 3-nya 0. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, kurvanya seperti ini. Ini sigma 3, ini sigma 1. Maka karena ini umumnya pada tanah lempung, V-nya mendekati 0, tarik garis lurus straight. Sehingga nilai kohesi adalah setengah nilai sigma 1 atau setengah unconfined compressive strength. Jadi lucu kalau ada orang bilang unconfined compressive strength di pasir. Karena nggak mungkin kita buat sampel tanah bisa berdiri. Karena di sini tidak ada membran, tidak ada sigma 3. Nggak mungkin kita memberdirikan pasir kelereng-kelereng berdiri seperti itu. Ya, nah, karena itu unconfined untuk tanah lempung. Oke. Tadi adalah pengujian di laboratorium. Kemudian pengujian di lapangan. Di lapangan kita perlu mengetahui profil tanah. Kita mau meletakkan sesuatu di atas tanah. Bangunan puluhan lantai, kemudian bisa juga bendungan yang besar, jembatan yang bentang panjang. Untuk itu maka kita harus tahu tanahnya, profil tanah. Nanti pada akhirnya kekuatan tanah. Nah, kita harus tahu profil tanahnya, kemudian jenis tanahnya. Apakah ini pasir atau lempung? Kemudian masing-masing tadi berapa ketebalannya. Nah, ini dari pemboran maupun dari sondir. Kemudian dari pemboran kita ambil sampel, kita uji di laboratorium sifat fisik, kekuatan, dan juga kita uji untuk memperkirakan besarnya settlement. Ada yang ingat tes apa untuk memperkirakan settlement di tanah akibat bangunan? Konsolidasi bukan, Pak? Bagus. Tes konsolidasi. Itu adalah untuk memperkirakan penurunan di tanah akibat disipasi air pori. Nah, kita masuk ke penyelidikan tanah lapangan. Salah satu penyelidikan tanah lapangan adalah sondir atau CPT, Ground Penetration Test. Ini biasa ditambah Dutch karena Belanda yang membuat ini. Jadi sondir itu awalnya dibuat di ITB. Namanya Profesor Begeman. Bukan Bigman ya, kalau Pak Bigman zaman merdeka, ini Begeman. Itu profesor Belanda. Itu yang perintis di ITB. Itu yang membuat sondir. Dutch Belanda, Cone Penetration, CPT. Jadi CPT itu alat, ini sayang kuliahnya online ya, ini kalau di offline itu sondir saya buka, itu saya di kuliah saya buka, saya jelaskan satu-satu bagaimana mekanismenya. Nah, ini di ujung sondir ini kita tekan, kemudian kita di sini ada manometer menunjukkan gaya untuk menekan ini. Ini batang baja, nah di ujungnya ada namanya bikonus. Inilah yang mengukur, namanya bikonus. Ini bekerjanya seperti ini. Bikonus kenapa bi ada dua? Ini yang warna hijau, ya. Ini nyambung dengan batang baja ke atas. Ini nanti di sini diberi manometer mengukur gayanya.
hijau ini, ujung bawah. Ini konus ini. Kon, ya. Nah, ini. Ini yang hijau, ini kon seperti ini. Diameter ini lebih besar dari ini. Perhatian. Diameter ujung ini lebih besar dari ini. Perhatian ya. Diameter konus paling bawah ini, diameternya lebih besar dari ini, di belakangnya. Kemudian, setelah itu, di belakang hijau itu ada yang merah ini. Di mana diameter ini sama dengan diameter ini. Ya. Kemudian ada yang biru. Saya ulang lagi. Bikonus terdiri atas 2 konus. Pertama, lihat yang warna hijau. Konus depan. Ini diameternya lebih besar dari yang di belakang. Jadi, ini tidak bersentuhan dengan di sini. Saya ulang lagi. Hijau di belakang tidak bersentuhan dengan tanah. Ya, karena diameternya lebih besar. Setelah itu di belakang ada yang lepas. Merah ini gerak sendiri. Di mana melebar, diameter ini sama dengan diameter ini. Jadi, ini akan menyentuh tanah. Karena diameternya sama dengan ini. Bagaimana bekerja? Sendiri. Pertama, didorong yang warna hijau. Maju ke depan. Posisi diam, pertama ini. Kemudian didorong yang warna hijau. Gerak maju. Ini kita lihat tanahnya. Maka, apa yang terbaca dengan saya? Apakah tahanan ujung saja atau ada friksi? Ulang lagi, apakah akibat didorongnya hijau ini? Maka perlawanan dari tanah di ujung saja, di samping saja, atau ada ujung, ada samping. Di ujung saja, Pak. Bagus. Perlawanan tanah hanya di ujung saja pada waktu pembacaan pertama. Ini dinamakan pembacaan pertama. Waktu mendorong yang hijau. Jadi kita dapatkan end-bearing. Kalau tiang ini end-bearing ini. Tahanan ujung. Di sini tidak ada karena ini diameternya lebih kecil. Oke, ya. Jadi bacaan pertama hanya end-bearing tahanan ujung. Bacaan kedua ini nanti ditekan. Berikutnya. Nah, sama-sama turun keduanya. Ini maju ke sini. Ini maju ke sini. Ya. Jadi ujung ini turun dari sini ke sini. Kemudian ini juga menggeser. Pada bacaan kedua, apa yang kita baca? Tahanan ujung dan friksi, Pak. Bagus. Jadi yang kita baca pada bacaan kedua adalah tahanan ujung di sini dan friksi ini. Ini kan bisa langsung dibayang untuk ngitung pondasi tiang sebetulnya. Yaitu end-bearing dan friksi. Nah, saya ulangi lagi. Bacaan kedua, kita dapat tahanan ujung, dan kita dapat friksi di sini. Jelas ya? Sehingga, bacaan pertama kita dapat tahanan ujung. Bacaan kedua, kita dapat tahanan ujung dan friksi.
Oke. Nanti habis itu ketiga gabung lagi ya. Nah, seperti ini. Bacaan pertama kita dapat tahanan ujung. Bacaan kedua kita dapat tahanan ujung dan friksi. Bacaan kedua dikurangi bacaan satu, hasilnya apa? Friksi, Pak. Friksi. Jadi bacaan satu kita dapat tahanan ujung, bacaan dua kurangi bacaan satu kita dapat friksi. Nah, seperti ini. Kita dapat tahanan ujung. Inilah kise tahanan konus. Bacaan pertama. Kemudian kita dapat kise tekanan konus. Yaitu gaya yang ada manometer di atas tadi. Besarnya gaya kita bagi luas ini. Luas area. Maka kita dapat tahanan konus. Kemudian bacaan kedua, kita dapat friksi, kita dapat tahanan konus. Nah, ini friksi, ini konus. Maka bacaan kedua dikurangi bacaan pertama adalah F. Bacaan kedua adalah F dan P. Bacaan pertama P. Maka bacaan kedua kurangi bacaan pertama kita dapat F. F dibagi luas limut. Kita dapat unit friction. Ini disebut unit friction. Nah, jadi bacaan pertama, kemudian bacaan kedua kurangi bacaan pertama kita tidak dapat kise, bacaan kedua kita dapat F, friksi, unit friction. Oke. Unit friction, kalau kita bagi kise namanya friction ratio. Ulangi lagi. Friksi di sini, unit friction ini. Ya. Kalau kita bagi kise, namanya friction ratio. Ini. Pertanyaan saya. Kalau tanah kita tanah lempung, friction ratio-nya semakin besar atau semakin kecil dibanding tanah pasir? Coba renungkan. Kalau tanah kita tanah lempung, unit friksi dibanding unit bearing akan semakin besar atau semakin kecil? Besar ya, Pak? Besar. Bagus, semakin besar. Nah, pasir semakin kecil. Jadi kita sebenarnya bisa mengetahui dari unit friksi dan kise ini apa jenis tanah kita. Oke. Ya, kita bisa mengetahui jenis tanah kita nanti. Ini adalah friction ratio. Ya. Friksi dibagi konus. Ini nilai konus kita. Ini nanti akan selalu saya berikan di ujian. Saya berikan sondir, kemudian ada nilai friksi, ada nilai konus, saya minta jenis tanahnya apa. Misalkan friction ratio-nya 4, plot di sini. Kemudian bacaan pertamanya, kise, konus. Juga 4. Meganewton ya, tarik di sini straight. Jenis tanah kita ada clay yesil atau silty clay, lempung kelanoan atau lanok lempung. Masih ingat tadi semakin friction ratio-nya semakin kecil, semakin pasir atau semakin lempung? Makin pasir, Pak. Semakin pasir. Nah, friction ratio 1 misalnya. Nah, tanah kita tanah pasir. Jadi dari sondir kita bisa mengetahui jenis tanah kita. Oke. Sekarang, kalau kita punya total ini F, ya total gaya
ini F. Total selimut ini F. Total gaya atau bacaan kedua dikurangi bacaan pertama itu F. Yaitu total selimut, tahanan selimut. Itu F. Total tahanan selimut ini F. Maka kalau saya bagi keliling, akan saya dapatkan friksi selebar 1 cm setinggi ini. 1 cm. Saya bagi keliling ini. Kebayang ya? Kalau total friksi ini, saya bagi keliling, maka akan saya dapatkan friksi per 1 cm. Friksi selebar 1 cm. Nah, ini gunanya apa? Kita ingin mengetahui friksi dari, ini kalau sondir itu terbaca. Dari atas sampai dari permukaan sampai kedalaman yang kita cari. Misalkan kita nyondir sampai 20 meter. Maka kita bisa mengetahui friksi per 1 meter kita jumlah dari bawah ke atas. Ini namanya total friction. Dari atas ke bawah, dari permukaan sampai kedalaman 20 meter, selebar 1 cm. Itulah total friction. Nah, gunanya apa? Gunanya tinggal saya kalikan kalau saya punya tiang pancang. Ya, diameternya 50 cm. Maka 50 saya kalikan V menjadi luas selimut keliling ini. Keliling saya kalikan total friction, maka menjadi seluruh friksi dari permukaan sampai kedalaman 20 untuk tiang yang selebar, yang diameternya 50 cm. Jadi tinggal saya kalikan keliling aja, saya dapat friksi tiang kita. Nah, itu untuk memudahkan. Ini namanya total friction. Inilah hasil sondir. Ini kedalaman. Ini menggambarkan nilai. Pertama adalah cone resistant. Ini bacaan pertama. Versus kedalaman. Ini bacaan pertama ini. Cone resistant. Kemudian bacaan kedua adalah friction ratio. Ini friction. Friction ratio. Yaitu bacaan kedua friksi dibagi area, dibagi bacaan pertama dibagi area cone resistant, maka dapat friction ratio ini. Kemudian ada total friction. Kita jumlah friksi dari bawah ke atas selebar 1 cm. Gunanya apa? Nanti tinggal kita kalikan diameter tiang kita. Misalkan tiang kita di panjang 15 meter. Set, ini nilainya. Berapa friksi tiang kita? Ya, keliling daripada tiang, kita kalikan total friction dari atas ke bawah. Karena total friction adalah per lebar 1 cm. Ini untuk memudahkan perhitungan tiang. Nah, inilah hasil sondir. Jadi saya ulangi lagi, hasil sondir adalah bacaan pertama, cone resistant, ya, dari tekanan di manometer kita bagi luas bawahnya, kita dapat unit cone resistant. Kemudian dari bacaan kedua dikurangi bacaan pertama, kita dapat friksi. Friksi dibagi bacaan pertama adalah friction ratio. Kemudian friksi kita jumlah dari bawah ke atas, bacaan kedua kita jumlah dari bawah ke atas, tetapi per 1 cm. Yaitu keliling. Jadi bacaan pertama dikurangi bacaan kedua, kita jumlah semua dari bawah ke atas, kemudian kita bagi keliling dari sondir ini. Kita dapatkan per senti. Nah, ini menggambarkan total friction per sentimeter. Tadi saya sampaikan dari nilai bacaan ini,
cone resistance, dan friction ratio, kita bisa mendapatkan apa? 5 menit yang lalu. Jenis tanahnya, Pak. Dari jenis tanah. Nah, ini. Kita bisa mendapatkan jenis tanah kita. Di ujian akan selalu saya berikan nilai sondir ini, kemudian deskripsikan jenis tanahnya. Bisa dapat jenis tanah kita. Oke. Untuk tanah lempung, maka kita dapat kise ini, tahanan ujung. Ini menggambarkan nilai kohesi. Masih ingat dia dukung, ini kan Mektan sudah dapat semua kan ya? Masih ingat dia dukung fondasi, rumusnya apa? Ada yang ingat dia dukung fondasi, rumusnya apa? Dulu Mektan. Q ultimate. Ada yang ingat? CNC ditambah QNQ ditambah setengah B gamma N gamma. Ini di Mektan. Lihat tunggu sini ya. Kalau tanah kita lempung, maka CNC atau QNQ? CNC, Pak. CNC bagus. Nah, jadi waktu sondir ini menekan ke bawah, sebetulnya yang kita ukur adalah CNC. C ini kohesi, NC-nya berapa? NC-nya bervariasi, kira-kira antara 15 sampai 20. Jadi dari bacaan pertama, kise, kita bisa mendapatkan kohesi. Karena kise adalah CNC. NC-nya 15 sampai 20 tergantung jenis tanahnya ya. Kira-kira lah ini. Jadi saya balik, C adalah kise dibagi NC. 15 sampai 20. Sehingga kohesi adalah bacaan pertama dibagi 20. Unitnya sama. Nah. Ini sama-sama kilogram sentimeter persegi, ini kilogram sentimeter persegi. Kalau unitnya ini kilogram sentimeter persegi, tapi ini ton, maka ini dibagi 2. Jadi dari kise, saya ulang lagi, kita bisa mengukur apa? Langsung kita dapatkan apa? Kohesinya, Pak. Kohesi. Nah, ini tanah lempung. Gimana kita tahu tanah lempung? Nah, kita dapat jenis tanah ini. Kalau lempung kita pakai C. Ini nanti kita cek dengan tes triaksial. Cocok nggak ini nilai C-nya ini? Tes triaksial. Tes unconfined. Kita cek. Cocok nggak hasil sondir ini dengan tes unconfined? Cocok nggak dengan tes triaksial? Harusnya cocok. Ulangi lagi. Jadi dari pembacaan pertama kise, kita bisa mendapatkan kohesi kalau tanah kita lempung. Kenapa? Karena ada dukung dia ujung, Q ultimate adalah QNQ, CNC untuk lempung, CNC. NC-nya kira-kira 15 sampai 20. Jadi kita melihat kohesi. Jadi di ujian juga saya berikan grafik sondir seperti ini, hitung nilai C-nya. Mudah, langsung kita bagi 20 aja. 15 sampai 20, ambil yang konservatif 20. Sekarang saya lanjutkan dengan pemboran. Pemboran mesin ini ya. Itu dengan mesin. Waktu praktikum online ya. Kalau zaman saya dulu ngebor pakai bor tangan. Kemudian juga kita melihat bor mesin. Nah,
ngebor dengan alat seperti ini. Ini ngebor, motong tanah, kemudian kita ambil ke atas. Nah, setelah itu melakukan pengambilan sampel, ada namanya undisturbed sample. Setelah itu ada namanya SPT. Jadi dibor pakai alat ini, ngebor, masuk ke dalam, ya, nanti tanah masuk di sini. Setelah tanahnya diambil, dilakukan undisturbed sample. Bagaimana cara mengambil undisturbed sample? Ada yang tahu? Dengan alat apa namanya? Dengan tabung tipis, Selby tube. Kita tekan, sampel masuk ke dalam tabung kita. Kemudian sampel kita bawa ke laboratorium. Nah, setelah itu kita lakukan SPT, Standard Penetration Test. Penetrasi. Ini adalah nancepnya, masuknya ke tanah. Standar tes, ya, penetrasi standar. Di mana ini tabung kita. Ini di sini ada namanya split spoon. Alat SPT ujungnya. Sayang ya kuliah online. Kalau itu biasa di kuliah itu saya buka itu split spoonnya. Saya display, saya keliling di kuliah, di kelas itu, di apa? Dari satu kursi ke kursi yang lain biar bisa melihat. Baik alat sondir maupun split spoon ini. Kenapa disebut split spoon? Ini ya, alat split. Split itu membelah. Seperti ini. Karena bisa dibelah, nanti dibuka. Kayak tabung, tapi bisa dipecah, dibelah ini. Ada dua tabung setengah-setengah gini ya. Nah. Habis itu ini di skrup di bawah, skrup di atas. Nah, yang bawahnya ada lancip seperti ini. Jadi ini tabung ini. Ini split spoon. Di bawahnya menebal. Kemudian di atas juga ditutup, dia ada ulir ya. Nah, ini kayak tabung. Apa yang kita lakukan waktu SPT? Split spoon ini kita sambung dengan batang baja, kemudian ada tonjolan di sini. Nah, kemudian ditumbuk. Ditumbuk. Ini jatuh tumbukan adalah 30 inci atau 76 cm. Dakduk-dakduk itu kita ukur 3 kali. Pertama 15 cm yang pertama kita ukur jumlah pukulan untuk memasukkan 15 cm yang pertama. Kemudian ini berapa jumlah pukulan untuk masuk 15 cm yang pertama. Kemudian jumlah pukulan untuk memasukkan 15 cm yang kedua. Kemudian jumlah pukulan untuk memasukkan 15 cm yang ketiga. Jadi untuk melakukan SPT kita lakukan 3 kali pengukuran 15 cm yang pertama, 15 cm yang kedua, 15 cm yang ketiga. 15 cm yang pertama kita sebut N1, 15 cm yang kedua kita sebut N2, 15 cm jumlah pukulan. Saya ulang lagi. Jumlah pukulan untuk memasukkan 15 cm yang pertama kita sebut N1. Jumlah pukulan tumbukan ini untuk memasukkan split spoon 15 cm yang kedua kita sebut N2. Kemudian jumlah pukulan untuk memasukkan 15 cm yang terakhir kita sebut N3. Jadi kita dapat N1, N2, dan N3. Yang dinamakan SPT adalah N2 ditambah N3. Jumlah pukulan untuk memasukkan 30 cm yang terakhir. Saya ulang lagi. SPT adalah jumlah tumbukan. Hammer ini ya, dang-dang ini. Untuk memasukkan split spoon 30 cm terakhir. Dari total 45 cm.
Jadi N2 ditambah N3. Kenapa N1 ini tidak kita pakai? Karena waktu melakukan SPT, ini lubang ini banyak rontokan. Di ujung ini, nah sebelum kita melakukan SPT yang pertama, ini umumnya banyak rontokan ini. Material-material yang rontok dari atas, sehingga tidak menggambarkan tanah aslinya. Waktu ditumbuk ini kena kotoran. Rontokan-rontokan ini. Karena itu, ini tidak dipakai N1. Yang kita pakai adalah N2 dan N3. Jadi, SPT adalah jumlah tumbukan untuk memasukkan 30 cm split spoon yang terakhir dari 45 cm. Nah, jadi seperti ini. SPT itu ditumbuk, ya ini hammernya. Kemudian ini ada batang baja. Ini ada penahan. Ini nanti ke bawah nyambung dengan split spoon. Tekan seperti ini. Ditumbuk, strike. Naik lagi ke atas. Celek lagi. Nah, ini terus dicatat sampai masuk 15 cm yang pertama. Berapa jumlah tumbukan? Kemudian lakukan lagi 15 cm berikutnya. Berapa jumlah tumbukan? Lakukan lagi yang ketiga. 15 cm yang ketiga. Kita dapat N1, N2, N3. SPT adalah N2 ditambah N3. N1 tidak kita pakai, karena N1 kemungkinan ada kotoran. Oke. Nah, ini split spoon. Dari split spoon, nanti di bawah ke atas kita dapat sampel tanah. Sampel tanah ini, pertanyaan saya, disturb, terganggu, atau undisturbed? Dari hasil SPT ini. Menurut saya undisturbed, Pak. Karena tube-nya tidak hollow, Pak. Disturb atau undisturbed? Dengan ketebalan split spoon, melihat ketebalan split spoon seperti ini, lihat ini, sampel kita disturb atau undisturbed? Kemudian kita buka. Kita dapat sampel, kita buka. Ya, kita keluarkan sampel kita. Ulang lagi. Ini setelah pekerjaan SPT, maka kita, ini semua 45 cm ada masuk di sini. Habis itu split spoon kita buka, kita dapat sampel. Sampel kita keluarkan. Pertanyaan saya, ini disturb atau undisturbed sampel? Disturb ya, Pak? Disturb sampel. Ya, undisturbed itu pakai tabung. Habis itu ujung-ujungnya ditutup, kadar airnya tidak berubah, tidak boleh disentuh. Ini sampel, habis itu kita keluarkan, kita bawa, masukkan ke dalam plastik. Nah, dari sini apa kita bisa mendeskripsi apakah ini pasir atau lempung, ya, atau gabungan pasir kelempungan, atau lempung kepasiran, atau pasir murni, atau lempung murni. Ini disturb sampel. Oke. Ini adalah contoh SPT. Ini menggambarkan kedalaman, ini nilai SPT-nya. 7, 8, 11. Masih ingat? SPT adalah 30 cm yang terakhir. Jadi N berapa ditambah N berapa nilai SPT? N2 tambah N3, Pak. N2 tambah N3, jangan sampai lupa. Nanti kalau di ujian banyak yang lupa itu. Nah, dari split spoon kita dapat deskripsi ini. Fine sand, grease brown, coklat,
abu-abu, pasir, halus. Nah, itu dari split spoon kita lihat di situ. Kita dapat deskripsinya. Kita juga dapat nilai SPT-nya. Ini adalah disturbed sample. Kemudian dari beberapa, kalau kita punya beberapa bor, ini kedalaman, ini nilai SPT dan deskripsinya, nilai SPT dan deskripsinya, maka kita bisa narik profil tanah. Ya, ini lempung ini, tas, clay acid, nah, lapis pertama, SPT-nya 0. Lapis berikutnya, oke, seperti ini. Nah, nanti di cross check dengan sondir, cocok nggak? Oke. Sekarang bagaimana kita mendeskripsikan, ini saya review lagi kuliah Mektan 1 ya. Kalau SPT-nya 0 sampai 2, maka kalau tanah kita lempung namanya very soft. Kalau SPT-nya 2 sampai 5, kalau tanah kita lempung ini clay, consist of clay, maka soft. Oke, di atas 30 hard. Ini kita langsung tahu nanti kekuatan geser tanah kita. Nah, kita juga dari nilai SPT kita bisa tahu nilai unconfined. SPT-nya 0 sampai 2, ini nilai unconfined-nya. SPT 2 sampai 5, ini nilai unconfined. Ini nilai unconfined. Kalau ini nilai unconfined, pertanyaan saya, berapa nilai kohesinya? Nilai unconfined-nya 0 sampai 25. Berapa nilai kohesinya? Masih ingat? Kohesi berapa unconfined? Dibagi 2, Pak. Dibagi 2, bagus. Ya, jadi nilai kohesinya ada setengahnya. 12,5. Ini 12,5, ini 25. 50 bagi 2, 25. 100 bagi 2, 50. Jadi dari nilai SPT pun kita bisa langsung tahu kekuatan tanahnya dan deskripsinya. Kalau 0 sampai 2 very soft, 2 sampai 5 soft. Nah, ini adalah korelasi SPT dengan kohesi tanah dari unconfined tadi. Ini menggambarkan nilai SPT, ini menggambarkan nilai kohesi. Ada variasinya spread, banyak. Dari 0, ini adalah dari 0,6 sampai 1,2. Nilai N. Ya. Saran saya ambil yang terendah untuk lempung. Nyari aman aja. Kohesi. Kohesi, saya ulang lagi. Berapa unconfined? Setengahnya. Setengahnya unconfined. Nah, tadi ada korelasi antara SPT dengan unconfined. Jadi kita bisa ngeplot dengan nilai kohesi. Ini yang saya rekomendasikan kalau mendesain. Jadi ini adalah nilai kohesi dari nilai SPT. Kalau nilai SPT 10, ya 10 kali 0,6 menjadi 6. Unitnya ton meter persegi. Kalau KPA menjadi 6 kali 10. Jadi kalau SPT kita 10 bisa langsung cerek. Kita dapat 0,6 kali 10 menjadi 6. Unitnya ton meter persegi. Atau kalau SPT kita 10 langsung kita kalikan 6. Unitnya KPA. Pertanyaan saya. Kalau SPT saya 20. Berapa nilai C? Unitnya ton meter persegi. Kalau 20. Kalau 12. Jadi mudah kita. Cincai ini kalau kita punya SPT, ceret langsung nilai C-nya sekian. Ceret nilai C-nya sekian. Ya. Kalau SPT 20 maka C-nya adalah 12 ton per meter persegi atau 120 KPA.
Nah, ini hubungan antara kalau kita punya tanah pasir, kalau tadi lempung, maka SPT ini berhubungan langsung dengan nilai V. Misalkan, kalau SPT-nya 1,2 disebut very loose. 3-6 loose. 7-15 medium. 16-30 dense. Nah, ini kalau pasir halus, fine. Kita juga langsung tahu nilai V-nya. Cret. 26 sampai sekian. Kalau SP-nya 3-6 pasir halus, ini nilai V-nya berapa derajat? 28 sampai 30 derajat. Nah, kemudian kalau pasir kita, ini kalau pasir kasar misalkan ya, SPT-nya 3, nilai V kita. Kalau SPT kita pasir kasar 10 sampai 25, ini nilai V kita. Jadi dari SPT, kalau tanah lempung kita dapat nilai kohesi, kalau tanah pasir kita dapat nilai V-nya. Saya lanjutkan dengan tegangan efektif. Sebentar, saya ke toilet sebentar. Sekarang kita masuk ke tegangan efektif. Kita punya, misalkan ya, blok-blok ini. Lebar 1 meter kali 1 meter. Nah, ini blok-blok tanah ini. Ya, kita buat kotak-kotak untuk memudahkan membayangkan. Ini lebar 1 meter kali 1 meter. Nah, kita punya kotak-kotak blok-blok ini dari tanah. Kemudian tingginya H ini. Maka kalau kita letakkan tangan kita di sini, di bawah ini, atau timbangan di bawah ini, tangan atau timbangan di bawah ini, maka tegangan yang bekerja di tangan kita adalah tinggi ini dikalikan gamma. Gamma kali H. Ya, tinggi kita kalikan unit width-nya. Sekarang, ini kalau di udara terbuka. Nah, sekarang kita lihat rumus Archimedes. Kalau barang kita masukkan kita ke dalam air, maka ada hukum Archimedes, yaitu gaya angkat yang besarnya sama dengan volume tanah yang dipindahkan. Kalau saya punya kotak ukuran 1 kali 1 kali 1, dan ya, saya punya blok tanah ini. Blok tanah.
1 meter, 1 meter, kemudian 1 meter. Ini tanah ini. Pertama saya timbang di udara terbuka. Maka berat tanah adalah kira-kira 1,75 ton per meter persegi atau 17,5 kilonewton per meter persegi. Kemudian kita punya kolam ini. Ya, kolam air. Kotak ini kita bawa ke sini. Maka pertanyaan saya, ini tangan kita di sini. Ini tangan kita ini. Kalau tegangan di sini, ya, ini tadi. Tegangan yang bekerja di tangan kita adalah 17,5 kilonewton per meter persegi. Sekarang kita masukkan ke dalam air. Kita nimbangnya di dalam air. Ya. Maka ada gaya angkat berapa besarnya? Kalau 1 kubik, berapa gaya angkat akibat hukum Archimedes? Kalau tanah kita 1 kubik ini, 1 meter kubik, berapa gaya angkatnya? Kalau kita timbang di dalam air. Ada gaya Archimedes, berapa besarnya? Gaya angkatnya? Nicholas, Immanuel? Gamma water kali H, Pak. Ya, berapa gamma water? Gamma water sekitar 9,8. Oke, 1 ton per meter persegi biasanya, ya, untuk memudahkan. 9,8 ya, biasanya dibulatkan 1 ton meter persegi. Oke. Maka waktu kita timbang, bebannya jadi berapa ini? Tegangan yang diterima tangan kita. Jadi berapa? Kalau di darat terbuka, tidak ada air. Sekarang kalau terendam air jadi berapa? Jadi 17,5 dikurangin 10 jadi 7,5, Pak. Bagus. 7,5 kPa per kilonewton per meter persegi. Nah, ini yang dinamakan dengan gamma efektif. Yaitu gamma yang sudah memperhitungkan Archimedes. Yaitu gamma dikurangi gamma air. Inilah gamma yang diterima oleh tangan kita atau tegangan yang bekerja. Nah, jadi kalau tanah kita terendam air, maka gammanya menjadi gamma efektif, yaitu gamma dikurangi gamma air. Nah, jelas nih ya. Sehingga kalau saya punya misalkan ini ada tanah, ini yang terendam air, maka di bawah ini kita pakai gamma efektif, di atas ini kita pakai gamma total. Sehingga yang diterima ini adalah tegangan efektif. Memperhitungkan Archimedes adalah H1 kali gamma 1, H kali gamma, ya, ditambah H efektif ini kali tinggi ini. Ini efektif ya. Atau gamma total, gamma dikalikan H1 plus H2, dikurangi Archimedesnya. Ini. Itulah yang bekerja, tegangan yang bekerja pada tanah apabila ada air tanah. Oke. Jadi kalau ada, misalkan ini muka tanah, ini ada air tanah,
Kita ingin tahu berapa tegangan yang bekerja di sini. Tegangan vertikal. Nah, maka H1 kali gamma 1, H2 kali gamma 2. Ya. Ini mulai ada air, kita pakai gamma efektif. Kita kalikan H3, H4, kita kalikan H5. Inilah tegangan yang diterima tanah di sini. Kenapa berkurang? Saya ulang lagi. Akibat adanya hukum Archimedes. Ya, akibat adanya hukum Archimedes, yaitu gaya angkat. Yang besarnya adalah seberat massa air yang dipindahkan. Jadi kalau per meter kubik ya gaya angkatnya adalah 1 ton per meter kubik. Oke. Kemudian saya lanjutkan dengan review lagi adalah yang modulus atau modulus elastisitas. Ini review kuliah sebelumnya. Dari kuliah-kuliah, bisa dari Mektan 1, Mektan 2, atau juga dari elastisitas, plastisitas, dan teori bahan. Kalau saya punya sampel, bisa tanah, bisa beton, bisa baja. Kemudian saya tekan, arah vertikal, maka akan turun ke bawah, ngembang ke samping. Perlu diingat ini. Ini akan turun ke bawah, ini akan ngembang ke samping. Pertanyaan saya, mungkin nggak kita beri sigma 1, tanahnya naik ke atas, mengembang ke atas, mengecil ke horizontal? Mungkin nggak? Tidak, Pak. Tidak mungkin. Pasti akan turun ke arah sigma 1, mengembang ke arah sigma 3. Ini hukum alam. Tidak hanya besar kok malah ngembang. Ya, nah. Kita plot, ini kita beri sigma 1 akan turun, akan memendek, delta L. Maka masih ingat delta L dibagi L apa namanya? Tegangan, Pak. Regangan apa? Ada regangan normal, ada regangan geser. Normal, Pak. Normal, Pak. Regangan normal, oke. Nah, kalau kita plot seperti ini. Kalau kita berikan tegangan semakin besar, turunnya semakin besar ini. Nah, ini regangan. Delta L dibagi L, ini sigma. Bentuknya seperti ini. Mencapai puncak, inilah kekuatan geser tanah. Yang dinamakan dengan yang modulus adalah tangen ini. Delta sigma dibagi delta regangan. Yang modulus adalah delta sigma dibagi delta regangan. Tangen ini. Pertanyaan saya, konstan nggak nilai kalau lihat gambar ini? Konstan nggak nilai yang modulus ini? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Yang modulus adalah tangen ini. Jadi yang modulus adalah tangen daripada kurva tegangan-regangan ini. Nah, yang mana kita pakai untuk perencanaan geoteknik, untuk desain fondasi, untuk desain misalkan jembatan, desain basement. Nah, ini yang kita pakai umumnya, yaitu kalau ini kekuatan tanah, kita di setengahnya. Tarik ke sana. Nah, inilah E umumnya untuk desain. Karena adanya non-linear. Karena kalau diambil di sini kebesaran.
Kalau diambil di sini kekecilan, 0. Yang mana? Nah, umumnya untuk perencanaan diambil nilai tengah-tengahnya. Karena itu disebut A50 untuk desain. Jadi di nilai tengah. Nah, ini adalah E untuk berbagai jenis tanah. Lusen SPT-nya tahu. Ini E-nya rentang sekian sampai sekian. Kemudian soft clay, tanah lunak. Ini nilai E-nya. Sekian sampai sekian. Stiff clay. Dari sekian sampai sekian rentangnya. Ya. Berikutnya Poisson's ratio. Oke. Kita bicara Poisson's ratio. Saya punya sampel seperti ini. Nah, bentar ya. Nah, jelas ini. Kita masuk dengan apa yang dinamakan dengan Poisson's ratio. Punya kubus. Panjang lebar sama. Kemudian ini saya beri tekanan normal. Bentuknya seperti ini. Perhatian ya. Saya beri tekanan normal. Sigma. Maka arah vertikal sampel kita memanjang atau memendek? Memendek, Pak. Pendek, Pak. Bagus. Arah vertikal memendek menjadi begini. Arah horizontal Memanjang, Pak. akan memanjang. Nah, oke. Kalau kita lihat, maka ini ada regangan vertikal, yaitu delta L vertikal dibagi L vertikal. Kemudian ada juga pengembangan arah lateral. Regangan horizontal, yaitu delta pengembangan horizontal dibagi panjang horizontal. Ulangi lagi. Ini adalah regangan arah vertikal. Ini adalah regangan, kalau saya jumlah ini ya. Ini delta L, arah horizontal. Akan melebar. Ini memendek arah vertikal regangannya. Ini melebar arah horizontal. Yang dinamakan dengan Poisson's ratio adalah regangan arah horizontal dibagi regangan arah vertikal. Jelas nih ya? Saya ulang lagi, Poisson ratio adalah regangan arah horizontal dibagi regangan arah vertikal. Nah, kalau kita punya tanah kondisinya andrin, maka andrin adalah di mana air tidak sempat mengalir air di dalam pori-pori. Ya. Kita punya kelereng, misalnya air di dalam kelereng itu tidak sempat mengalir di ladang rongga pori. Maka delta volumenya berapa kalau kondisi andrin? Perubahan volume. Pori-porinya tidak berubah. 0 bukan, Pak. 0. Oke. Kalau tidak ada perubahan volume, maka pertanyaan saya, berapa Poisson ratio? 0,
Nol juga. 0. Jadi tidak mengembang tapi turun gitu maksudnya. 1 Pak. Betul, Pak. Berapa? 1. Betul, Pak. Oke. Kita lihat ya. Yang terjadi adalah saya punya kubus. Ini namanya luar kepala ini. Seperti ini. Volume pendek berkurang 1. Ini yang berkurang ini, ya. Mengembangnya menjadi berapa? 1, Pak. 1 juga. Tetapi dibagi 2. 1 arah X, 1 arah Y. Jadi menjadi berapa arah X? Mengembang ke arah X, mengembang ke arah Y. Bukan hanya 1 arah saja pengembangannya. Jadi mengembangnya 0,5. Jadi begini mengembangnya. Bukan hanya arah sana saja, 1, ini turun 1, ini turun 1, ke sana 1. Yang sisanya enggak, tapi dibagi 2. Ya. Jadi ke sana turun 1, ke sana ngembang setengah, ke sana ngembang setengah. Kenapa? Kita bicara 3 dimensi sampel kita. Arah Z, arah X, arah Y. Jadi berapa presentasinya kalau tidak ada perubahan volume? 0,5. Setengah, Pak. 0,5 ini jangan lupa. Jangan lupa. Ya. Poisson ratio tanah ada seperti ini, antara 0,25 sampai 0,3. Kira-kira ya inilah yang paling banyak dipakai. Kalau tidak ada perubahan volume 0,5. Pertanyaan saya. Poisson ratio antara 0,25 sampai 0,3 itu terjadi pengecilan volume atau pengembangan volume? Pengecilan volume, Pak. Pengecilan volume. Selama lebih kecil dari setengah, yang terjadi apa? Pengecilan volume. Kalau ada perilaku dilatansi, volumenya mengembang, maka Poisson ratio-nya harus lebih besar dari 0,5. 0,5 bagus. Ya. Nah, ini nilai Poisson ratio ini. Oke. Kemudian ini adalah nilai yang modulus tadi. E50 untuk kalau kita punya nih SPT, kita punya sondir. Ini jenis tanahnya. Sand, normally concentrated, sand saturated, gravelly sand, silty sand, soft clay, clay. Nah, korelasi terhadap nilai SPT. N-nya. Ini terhadap nilai KISE. Jadi kita punya nilai KISE dari sondir, kita mempunyai nilai N dari SPT, kita bisa ngitung yang modulusnya. Pakai tabel ini. Nah, ini Poisson ratio yang tadi saya sampaikan. Kalau setengah, tidak ada perubahan volume. Nah, oke. Terakhir ini kita akan bicara bidang runtuh. Ya. Jadi di triaksial itu kita beri sigma 3, kemudian kita naikkan arah vertikal delta sigma sampai mencapai keruntuhan. Kita cari sigma 1 maksimum sampai terjadi keruntuhan. Perhatian. Jadi sampel kita beri sigma 3, kemudian sigma 1 kita naikkan terus sampai terjadi keruntuhan. Jadi pada waktu kita bicara sigma 3 dan sigma 1 itu adalah saat runtuh. Yaitu pada sigma 1 nilainya maksimum. Ulang lagi. Ini kita bicara pada keruntuhan, pada saat runtuh. Stage of failure. Nah, nanti di fondasi kita bicara daya dukung fondasi itu kapan? Pada waktu runtuh.
Lereng kapan terjadi? Pada waktu runtuh. Tegangan aktif terjadi kapan? Pada waktu runtuh. Tegangan pasif terjadi pada waktu runtuh. Nah, apa definisi pada waktu runtuh? Yang dinamakan keruan terjadi adalah apabila ini kita beri sigma 3, sigma 1 mencapai maksimal, kemudian terbentuk bidang runtuh pada waktu keruntuhan. Nah, kalau kita plot bidang runtuhnya tadi, sudah saya singgung juga, akan membentuk sudut 45 derajat plus V/2 terhadap sigma 3. Kemudian ini 45 derajat plus V/2 terhadap sigma 3. Terhadap sigma 1 sudutnya lanjut 45 derajat V/2 terhadap sigma 1. Ya. Sangat fundamental. Ini sepanjang sisa kuliah kita akan bicara ini. Lagi. Terhadap sigma 3 45 derajat plus V/2, terhadap sigma 1 45 derajat min V/2. Kemudian dalam arah sigma 1 memanjang atau memendek? Memendek, Pak. Selalu memendek. Dalam arah sigma 3 selalu memanjang. Jadi kalau kita punya tanah, kemudian ada daerah memanjang, maka itu adalah daerah sigma 3 volumenya. Volume tanah mengembang, maka sigma 3. Volume tanah memendek, ini sigma 1. Kemudian bidang runtuhnya 45 derajat min V/2 terhadap sigma 1 plus V/2 terhadap sigma 3. Ini fundamental. Ini nanti menjelaskan dia dukung tiang pancang, dia dukung pondasi dangkal, tekanan aktif, pasif maupun yang lainnya. Fundamental ini ya. Nah, aplikasinya. Saya punya dinding menahan tanah. Nah, di sini. Saya punya dinding menahan tanah. Maka saat terjadi keruntuhan, perhatian. Dinding kita yang hitam ini akan runtuh, gerakannya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, Pak. Oke. Ke kiri mungkin nggak? Kita punya dinding ini mungkin nggak ke kiri? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya nggak mungkin. Ya. Nah, jadi kalau kita punya dinding menahan tanah ini akan bergerak ke kanan. Ini akan bergerak ke kanan. Sekarang kita lihat tanah kita. Kalau dinding ini dari posisi hitam menjadi biru, maka tanah di belakang turun atau akan naik? Turun, Pak. Akan turun di sini. Tanah di depan fondasi kita, dinding ini akan naik atau turun? Naik, Pak. Ini akan naik. Ini tanah akan turun. Oke. Masih ingat di daerah turun, arah turun adalah arah sigma berapa? 1. Sigma 1, Pak. Jadi di belakang dinding ini sigma 1. Di depan dinding ini sigma berapa? Ngembang? Sigma 3. Sigma 3. Keruntuhan selalu terhadap sigma 1 sudutnya berapa? Terhadap sigma 1 berapa sudutnya? 45 min. 45 min. Kurang V/2. Ya. Kalau vertikal ini sigma 1, maka sudutnya adalah 45 derajat min V/2. Ya. Kalau vertikal ini adalah sigma 3, maka sudut ini adalah 45 derajat
plus V per 2. Oke. Jelas ini? Nah, sekarang ini adalah sigma 1 arah sigma 1, ini arah sigma 3. Kita ingin mencari tegangan horizontal. Maka tegangan horizontal di belakang dinding itu adalah sigma berapa? Tegangan horizontal di belakang dinding adalah sigma 3 juga. sigma 3. Ini sigma di depan dinding horizontal sigma 1. sigma 1. Ya. Nah, kalau kita bicara di tanah di belakang dinding ini namanya tegangan aktif. Kenapa aktif? Tanah mendorong. Ini mendorong. Di depan dinding kita sebut pasif, kenapa? Karena tanah didorong. Jadi ini aktif, karena ini yang mendorong. Ini pasif, didorong. Jadi sebetulnya tegangan aktif adalah sigma 3, Pak. 3. Pasif adalah sigma 1. Itu konsep dasar. Ya. Jadi tegangan aktif adalah sigma 3, tegangan pasif adalah sigma 1. Kalau saya punya seperti ini. Sorry. Ini adalah saya punya seperti ini. Dindingnya. Saya ingin menghitung ini sigma 1, sigma 3, ini sigma 1. Saya punya tanah seperti ini. Apa yang bisa kita hitung di awal? Sigma apa yang bisa kita hitung? Di sini apa yang bisa kita hitung dulu? Di kedalaman titik-titik ini. Apa yang bisa kita hitung? Sigma apa yang bisa kita hitung? Yang pasti. Sigma apa? Coba. A1 bukan, Pak? Enggak, sigma apa yang bisa kita hitung? Di lokasi 3 titik. ya, Pak. Sigma 3 ya. Apa yang bisa kita hitung pasti? Sigma apa? Sigma apa? Kita bisa hitung? Sigma vertikal gamma kali H. Itu kan sudah pasti. Gamma kali H kan pasti sigma vertikal. Ya, jelas ini? Maka di sini kita dapat sigma vertikal. Sigma vertikal di belakang sama dengan sigma apa? Sigma 1. Sigma vertikal di sini sama dengan sigma 3. Ini yang kita tahu. Ini yang kita tahu. Jadi kita untuk menghitung tegangan aktif di belakang, yang kita tahu sigma 1-nya. Kita cari sigma 3-nya. Di depan dinding, yang kita tahu sigma 3-nya. Kita cari sigma 1-nya. Nah, ini seperti ini. Kita punya Mohr Coulomb. Di belakang dinding, nggak di sini. Apa yang kita tahu? Balik lagi. Sigma vertikal sama dengan sigma? Sigma 1. Sigma 1. Maka sigma 3-nya adalah tinggal narik ke kiri, straight. Inilah sigma 3. Kalau sekarang kita lihat yang di kanan. Sigma vertikal adalah sigma 3. Maka sigma 1-nya adalah ini, straight. Nah, ini adalah sama dengan
sigma pasif. Ini sama dengan sigma aktif. Hanya permainan sederhana begini aja. Kiri, kalau ke kiri, maka sigma 3, ke kanan sigma 1. Balik lagi. Tekanan aktif adalah dinding kita bergerak ke kanan, maka tanah di sini turun. Karena turun dia menjadi arah sigma 1. Maka sudut keruntuhannya adalah lancip terhadap sigma 1. Karena ini sigma 1-nya. Yaitu 45 derajat min V/2. Atau kalau terhadap horizontal, otomatis ini sigma 3. Dalam 45 derajat plus V/2. Nah, pasif kebalikan. Mengembang ke sana, maka ini menjadi sigma 3. Terhadap sigma 3 sudutnya 45 derajat plus V/2. Terhadap ini menjadi sigma 1. Sigma 1 45 derajat min V/2. Oke. Jadi kalau kita punya dinding di belakang, maka sigma vertikal ini adalah sigma 1. Yang kita cari, tegangan aktif sigma horizontal, sigma 3. Di depan dinding, sigma vertikalnya sigma 3. Tekanan horizontalnya sigma 1. Tinggal main itu aja. Bidang runtuhnya, lancip terhadap sigma 1. 45 derajat min V/2 di sini. Nah, 45 derajat plus V/2. Oke. Ya. Oke, nah kita lanjutkan berikutnya. Oke. Inilah aktivasi. Jadi aktivasi itu hanya permainan sigma 1, sigma 3. Jelas ya? Inilah tegangan aktif, tegangan pasif. Oke. Ya, sampai di sini kuliah kita. Ada yang tanyakan? Saya mencoba mengulang konsep yang fundamental. Mulai dari tadi kuat geser, kemudian pengujian lapangan, pengujian lab, yang modulus, kemudian bidang runtuh. Oke, ini nanti bekal kita untuk masuk ke dalam teori dasar, dia dukung fondasi. Yang tanyakan? Oke, ya. Terkait absen, Pak, apakah tidak dinyalakan di 6 ya, Pak? Oh, di absen aja. Geraldo, sama Emmanuel ini, dua-dua Emmanuel ini. Baik, Pak. Ya. Terima kasih ya. Nikolas. Ya, Pak. Jangan di absen. Oke. Regu. Bang Regu. Bang Reguel. Jangan lupa mengabsen ya. Oke ya, sampai di sini. Kita akhiri kuliah kita. Nikolas jangan lupa ya itu ya. Diktat ya. Oke, sip ya. Ya, selamat makan siang, selamat istirahat ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Recording stopped. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.